Oke Bapak Ibu, akhirnya kita sampai di penghujung di sesi elaborasi pemahaman dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada 3 pertanyaan yang sudah masuk yang saya pilih. Yang pertama, ini akan saya bacakan satu persatu, kemudian nanti saya jawab satu persatu. Pertanyaan pertama yaitu menurut KHD bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran pada akhirnya adalah terwujudnya manusia merdeka. Lalu kapan manusia itu dikatakan merdeka dan apa saja ciri-cirinya? Oke, jadi konsep manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah mengacu pada individu yang memiliki kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam bertindak, juga dalam berkehendak gitu. Jadi di dalam slide tadi juga sudah dijelaskan oleh pengembang modul bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya itu lahir batin tidak tergantung kepada siapapun. Jadi hanya bersandar pada kekuatan dirinya sendiri. Nah, ini tidak bermaksud tidak membutuhkan bantuan orang lain ya. Jadi manusia dikatakan merdeka itu adalah manusia yang sepenuhnya itu mengembangkan potensinya sendiri, ya potensinya sendiri dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi gitu. Kemudian tadi lanjutan pertanyaannya, kapan manusia dikatakan merdeka dan apa saja ciri-cirinya? Kapan manusia merdeka? Yaitu ketika individu tersebut atau manusia tersebut sudah memiliki kebebasan dalam berpikir, berkehendak, dan juga bertindak tanpa pengaruh dan doktrin maupun dogma dari siapapun. Jadi individu atau seorang anak tersebut sudah mampu berpikir sendiri tanpa intervensi dari siapapun. Dan dia, ini yang penting ya, bertanggung jawab atas tindakannya itu sendiri gitu. Dan ciri atau indikatornya adalah ketika seseorang tersebut memiliki kemandirian yang matang, karakter yang kuat dan tanggung jawab yang penuh gitu. Dan juga ini dalam perbuatannya, tindakannya, pikirannya itu didasarkan atas kehendaknya pribadi. Dan yang paling penting adalah apa yang dia lakukan itu dengan ditujukan kepada kebermanfaatan banyak orang dan tanggung jawab penuh atas dirinya. Begitu Bapak Ibu untuk pertanyaan yang nomor 1 ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan kedua. Saya bacakan, apakah kita sebagai guru perlu menghambakan murid seperti pembelajaran KHD? Bukankah kita hanya perlu sebagai pamong, fasilitator, membantu menggali potensi mereka dan menuntun mereka menuju cita-cita? Pertanyaan yang luar biasa dan memang ini seringkali ditanyakan, kata menghamba ini sehingga menimbulkan miskonsepsi di modul 1.1 ini ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu CGP yang hebat semuanya, kita harus samakan persepsi bahwa kata menghamba ini bukan memiliki arti kemudian guru itu tunduk patuh terhadap murid. Apa kemauan murid itu harus kita turuti. Murid mau ngapain aja kita nggak berani tegur atau bahkan membebaskan murid sebebas-bebasnya karena kita menghamba kepada murid. Bukan seperti itu konotasinya. Jadi filosofi KHD ini kata menghamba ini bahwa guru ini harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada murid untuk mengembangkan potensi dirinya. Menghamba iya karena kita sebagai pelayan melayani tumbuh kembang murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Kita memberikan pembelajaran yang nyaman, yang enak, kemudian yang membangun suasana belajar yang menyenangkan sehingga anak itu nyaman dalam belajarnya dan eksplorasi potensinya itu lebih maksimal gitu. Kemudian tadi terusan pertanyaannya adalah, bukankah kita hanya perlu sebagai pamong fasilitator membantu menggali potensi mereka dan menuntun mereka menuju cita-cita? Iya, benar, kita sebagai fasilitator, sebagai pamong ya, pamong atau membimbing yang menuntun mereka dalam belajar baik di kelas maupun di luar kelas. Kemudian kita sebagai fasilitator yang membantu memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplor
semua kemampuan mereka, skill mereka agar tumbuh dan berkembang. Dan juga kita sebagai ini ya, menggali potensi mereka dari pertanyaan. Kita menggali potensi mereka agar bisa uh, keluar ya. Jadi potensi-potensi di dalam diri anak itu ketika kita sudah maksimal menghamba pada anak, itu potensi mereka akan keluar dengan sendirinya. Akhirnya mereka akan menjadi murid-murid atau anak-anak yang berhasil di kemudian hari menemukan jati dirinya dan menemukan potensinya sehingga arah hidupnya itu lebih cemerlang. Begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita di pertanyaan terakhir di modul 1.1 ini, apakah saya adalah CGP yang hebat dan memerdekakan siswanya sebagaimana diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara, sementara saya sendiri mendalami pembekalan ini dengan penuh tantangan. Contohnya jaringan di daerah saya tidak baik ketika belajar daring. Luar biasa ya, hebat ini. Saya sudah menjawab sebenarnya. Hebat, apakah saya CGP hebat-hebat? Bapak Ibu, Anda adalah CGP yang hebat. Buktinya apa? Bapak Ibu sudah lulus di CGP ini mengalahkan atau bersaing dengan ribuan teman-teman yang lain dan Bapak Ibu terpilih. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tergerak hatinya untuk masuk ke dalam pembelajaran ini dan mengikuti elaborasi pemahaman ini dengan seksama. Meskipun tantangannya luar biasa ya, jaringannya tidak baik, tetapi tetap ikut, tetap semangat. Jadi kesimpulannya, apakah saya CGP yang hebat? Iya jawabannya ya. Memerdekakan siswanya. Nah, ini kan dalam rangka memerdekakan siswanya ya. Jadi tujuan kita harus kita luruskan bahwa kita dalam rangka mengikuti PGP ini dalam rangka untuk murid-murid dan murid. Begitu Bapak Ibu, semuanya 3 pertanyaan sudah terjawab. Tetap semangat mengikuti PGP ini sampai selesai.